Ini adalah kisah tentang seseorang yang melakukan pesugihan anak bajang atau bayi bajang. Yang dulunya itu pedagang biasa, itu bisa menjadi pengusaha yang sangat sukses. Nah, apa itu bayi bajang atau anak bajang? Akan kita bahas di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Sebut saja itu namanya Pak Yatno. Beliau itu adalah seorang penjual jamu kecil-kecilan, yaitu dengan gerobak. Beliau mempunyai dua orang anak, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki Pak Yatno itu juga menjadi penjual jamu, pemirsa, tetapi dengan konsep yang berbeda. Kalau Pak Yatno itu menggunakan gerobak, dia si anak laki-laki itu menggunakan sepeda motor yang mana lebih terkesan modern. Nama anak laki-laki Pak Yatno ini adalah Agus. Sedangkan anak perempuannya masih duduk di bangku SMA. Namanya adalah Sunartin. Seperti anak SMA pada umumnya, Sunartin itu juga bergaul dengan teman-temannya. Namun, sangat disayangkan, teman-temannya tersebut kebanyakan adalah memang teman-teman yang agak sedikit nakal. Yang mana hal ini banyak mempengaruhi Sunartin. Ia sering pulang malam. Pak Yatno itu sudah berkali-kali memarahinya karena khawatir dengan Sunartin itu. Selain itu, Pak Yatno juga memberikan berbagai teguran. Tetapi memang dasarnya itu anak nakal, bukannya kapok. Tingkah Sunartin itu malah semakin menjadi-jadi, pemirsa. Suatu ketika, Sunartin meminta orang tuanya untuk dibelikan sepeda motor baru. Namun orang tuanya menolak karena masih punya sepeda motor yang bisa dipakai. Namun Sunartin itu tetap ngotot ingin sepeda motor baru karena Sunartin itu tidak ingin bergantian dengan Agus, sehingga sewaktu-waktu Sunartin bisa menggunakannya secara leluasa. Kecelakaan tragis. Pada suatu hari Sunartin merasa kesal dan marah karena belum juga dibelikan sepeda motor baru. Akhirnya dia melampiaskan kemarahannya dengan mengendarai sepeda motor yang biasa digunakan jualan Agus ya. Sunartin memacu sepeda motor itu dengan sangat kencang sekali. Sampai tiba di lampu merah, dia tetap terobos. Dan tanpa diduga, Sunartin menabrak sebuah truk. Sepeda motornya hancur tergilas truk tersebut. Namun Sunartin alhamdulillah masih terselamatkan dan kemudian segera dibawalah ke rumah sakit terdekat. Nah, di rumah sakit inilah Sunartin itu mengalami koma atau tidak sadarkan diri itu kurang lebih selama 7 hari. Orang tua dan keluarganya bergantian menungguinya. Dokter di rumah sakit tersebut itu sudah angkat tangan dan menyerah. Dan Sunartin ini divonis mati suri ya, kalau biasa orang mengatakan itu mati suri. Dan mungkin nyawanya tidak lama lagi sudah tidak tertolong. Namun Pak Yatno tetap semangat untuk mencari kesembuhan, pemirsa. Pak Yatno mencoba ke pengobatan alternatif. Nah, kemudian ditemuinya Mbah Min, yaitu salah seorang paranormal yang sering menyembuhkan orang-orang sakit medis maupun non-medis. Disandra di alam gaib. Dari pertemuannya dengan Mbah Min, maka dapat diperoleh keterangan bahwa Sunartin itu sebenarnya rohnya itu disandra di alam gaib oleh sosok anak kecil. Setelah ditelusuri Mbah Min, ternyata anak kecil tersebut adalah anak dari Pak Yatno sendiri yang meninggal akibat keguguran. 7 tahun setelah kelahiran Sunartin, istri Pak Yatno itu hamil. Namun mengalami keguguran di usia kandungan kurang lebih usianya itu 5 bulan. Mbah Min kemudian menjelaskan kepada Pak Yatno kalau sesungguhnya janin tersebut itu masih hidup namun di alam yang berbeda alias di alam gaib. Roh janin itulah yang sering dinamakan oleh orang-orang ya dengan julukan bayi bajang atau anak bajang.
Roh janin itu menuntut agar Pak Yatno dan istrinya memperhatikan dirinya pemirsa. Sebab walaupun telah dianggap meninggal, sebenarnya ia masih hidup dan berharap diakui orang tuanya itu sebagai anak. Berdasarkan dialog antara Mbah Min dan Bayi Bajang itu, dia bersedia mengembalikan roh Sunartin dengan beberapa persyaratan, yaitu yang pertama, Bayi Bajang atau roh janin tersebut meminta selamatan nasi tumpeng dan meminta diberikan nama. Kemudian yang kedua, ia juga meminta dibuatkan rumah kecil atau kuburan kecil ya, itu sebagai pertanda kehadirannya. Pak Yatno pun itu menyanggupinya dan keesokan harinya segera Pak Yatno itu mengadakan selamatan dan membuatkan kuburan kecil serta memberinya sebuah nama. Pada malam harinya Pak Yatno bermimpi bertemu anaknya itu pemirsa. Terlihat dalam mimpinya si anak atau si Bayi Bajang tersebut wajahnya itu tampak berseri-seri dan penuh dengan kegembiraan. Dalam mimpi itu si Bayi Bajang tersebut berpesan kepada Pak Yatno bahwa akan membantunya dalam mencari rezeki. Namun ia meminta syarat khusus, yaitu setiap 1 tahun sekali meminta diselamati dengan nasi tumpeng lengkap dengan ingkung ayam serta meminta baju 1 setel. Namun baju tersebut itu tidak ditaruh di kuburan, tetapi baju tersebut harus diberikan kepada anak yatim. Kembalinya roh Sunartin. Selang beberapa saat setelah mimpi bertemu Bayi Bajang itu, Pak Yatno kemudian tersadar dan bangun, dan kemudian segera menengok Sunartin. Pak Yatno itu sangat senang sekali melihat Sunartin itu telah sadar. Berkali-kali dokter merasakan keheranannya dengan peristiwa itu, karena memang di luar akal manusia. Sunartin yang telah divonis mati suri itu ternyata telah sadar kembali. Semenjak peristiwa itu terjadi ya, Sunartin itu bertaubat dan mohon maaf kepada orang tuanya dan berjanji tidak akan berbuat nakal kembali pemirsa. Serta Sunartin itu akan berbakti sepenuhnya kepada kedua orang tuanya. Selain itu, tanpa disangka-sangka ya, tanpa diduga, usaha jamu yang dikelola Pak Yatno itu berkembang sangat pesat sekali. Yang awalnya hanya berjualan dengan gerobak, sekarang itu sudah memiliki perusahaan jamu sendiri dan memiliki belasan karyawan, yang mana karyawan tersebut bertugas memproduksi serta memasarkannya. Jamu Pak Yatno itu sangat disukai para konsumen sehingga sangat laris manis di pasaran. Tidak lupa Pak Yatno setiap tahunnya itu selalu mengadakan selamatan serta membelikan baju untuk diberikan kepada anak yatim sesuai dengan perintah dalam mimpinya itu. Pesugihan Bayi Bajang. Dari cerita yang sudah kami paparkan tersebut, maka banyak hal yang kita dapat. Mungkin di antara kita ya, mungkin ini ada yang keguguran, maka janganlah kita menganggapnya remeh atau berlalu begitu saja. Karena sesungguhnya janin tersebut masih tetap hidup di alam gaib. Kita harus tetap mendoakannya dan menguburnya dengan layak. Tidak menutup kemungkinan roh janin yang ada di alam gaib tersebut itu mendoakan orang tuanya yang masih di dunia, dengan tujuan agar ya mungkin dimudahkan dalam hal rizki dan lain sebagainya. Kita juga bisa melakukan ritual selamatan seperti yang dilakukan Pak Yatno tersebut. Yang penting niatnya itu adalah niat untuk bersedekah atau niat untuk bersedekah. Apapun makhluk Allah yang telah mati sesungguhnya bukanlah mati ataupun lenyap begitu saja, namun hanya berpindah alam. Rohnya keluar meninggalkan jasad. Nah, roh tersebut akan tetap hidup di alam gaib, namun jasadnya itu akan rusak di alam dunia ini pemirsa. Itulah yang dinamakan pesugihan Bayi Bajang. Pesugihan ini bukanlah pesugihan yang menggunakan tumbal, namun pesugihan ini adalah sebentuk berkah doa oleh sosok roh janin yang telah diperhatikan atau telah didoakan oleh orang tuanya, sehingga roh janin atau Bayi Bajang tersebut
berdoa kepada Allah agar orang tuanya itu diberi kemurahan rezeki. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat. Saya Patinul Alam undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.